Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Mengungkap sejarah peradaban kuno seringkali membawa kita ke dalam dunia misteri, terutama ketika berbicara tentang ilmu sakti yang menjadi warisan para leluhur. Salah satu ilmu sakti yang terkenal dalam budaya Jawa adalah ajian Pancasona atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rawa Rontek. Jejak ajian Pancasona dalam pewayangan Jawa. Berpindah ke era pewayangan Jawa, ajian Pancasona atau Rawa Rontek konon hanya dimiliki oleh beberapa tokoh tertentu. Dalam catatan sejarah pewayangan Jawa, Rahwana atau Dasamuka dari Kerajaan Alengka disebut sebagai salah satu tokoh yang memiliki ajian Pancasona. Kehebatan Dasamuka menjadikannya sulit dikalahkan, dan hanya Hanoman, putra Batara Guru, yang mampu mengalahkannya. Namun, kekuatan ajian Pancasona membuat Dasamuka tidak bisa dibunuh atau dimatikan begitu saja. Hanoman harus membawanya ke pengasingan di Gunung Sondara dan Sondari. Meskipun terkalahkan, roh Dasamuka turun ke dunia Marcapada, merasuki tokoh-tokoh jahat, dan menciptakan kekacauan. Hanoman kemudian turun untuk mencari dan membawa kembali Dasamuka ke Gunung Sondara dan Sondari. Catatan sejarah Belanda tentang ajian Pancasona. Meskipun ada yang berpendapat bahwa cerita ajian Pancasona adalah rekaan pewayangan, catatan sejarah masa penjajahan Belanda memberikan bukti sebaliknya. Beberapa tokoh pada masa penjajahan Belanda diyakini memiliki ajian Pancasona, seperti Raden Mas Suryo Diatmojo alias Pawadiman Joyodikdo, putra ulama besar Keraton Yogyakarta, dan Suryadi Wangsa, penguasa Sumedang yang konon memiliki ilmu Rawa Rontek atau ajian Pancasona. Fenomena kekebalan dan kembalinya hidup, ajian Pancasona atau Rawa Rontek menjadi sangat fenomenal karena pemiliknya diyakini tidak bisa mati selama jasadnya menyentuh tanah. Setiap kali mati atau dibunuh, dan jasadnya menyentuh tanah, pemilik ajian Pancasona akan kembali hidup. Kepercayaan ini menciptakan ketertarikan yang besar, dan banyak orang yang ingin menguasai ilmu ini. Namun, ajian Pancasona tidaklah mudah untuk dimiliki. Ilmu tingkat tinggi ini tidak dapat dipelajari dengan sembarangan. Meskipun banyak buku yang mencoba menjelaskan tata cara menguasai ilmu ini, kebenaran tentang ajian Pancasona masih menjadi misteri. Terlepas dari pertanyaan apakah ajian Pancasona dan Rawa Rontek ini fakta atau mitos, yang pasti, keduanya merupakan warisan karya budaya dari para leluhur. Misteri seputar ajian Pancasona menjadi bagian yang memikat bagi pencinta sejarah dan ilmu kebatinan. Kisah Pati Jojodikdo pemilik ilmu aji Pancasona. Jika menyebut tentang makam gantung maka orang akan teringat Joyodikdo, seorang pati di Kadipaten Blitar, Jawa Timur, yang sakti mandraguna. Kesaktian sang pati dikarenakan memiliki ilmu aji Pancasona, yang bisa hidup kembali ketika dia wafat apabila jasadnya menyentuh tanah. Sebelum diangkat menjadi pati, Joyodikdo muda dikenal suka melakukan tirakat atau lelakon dan berpuasa sehingga mendapatkan berbagai macam ilmu kanuragan dan kesaktian yang dia kuasai. Bahkan gurunya tidak hanya berasal dari bangsa manusia saja melainkan juga dari bangsa lelembut atau bangsa jin. Maka tak heran Joyodikdo bisa menguasai ajian Pancasona atau yang biasa disebut juga ajian Rawa Rontek. Joyodikdo adalah sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Dia juga memiliki keturunan darah biru atau Trahningrat dari Kerajaan Mataram karena merupakan putra Adipati Kulon Progo. Kesaktiannya teruji ketika terjadi peperangan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Sebagai pengikut Pangeran Diponegoro, Joyodikdo yang waktu itu masih berusia 30 tahun ikut melakukan perlawanan dengan Belanda bahkan ikut perang gerilya meskipun saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Joyodikdo menjadi orang yang paling ditakuti Belanda karena kesaktian aji Pancasonanya yang dia miliki. Dia dapat beberapa kali hidup kembali meskipun sudah dieksekusi oleh para tentara Belanda. Begitu jasadnya dibuang, dia dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan dari tentara Belanda. Namun pada saat itu wilayah Yogyakarta banyak dijaga oleh para tentara Belanda maka Joyodikdo memilih berperang secara gerilya dan menuju ke arah timur beserta para pengikutnya. Hingga akhirnya sampailah Joyodikdo beserta pengikutnya di wilayah Blitar bagian selatan. Di kota ini tanpa sepengetahuan penguasa kota Blitar,
Joyodikdo beserta pasukannya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda sehingga Belanda merasa takut terhadap kesaktian Joyodikdo. Akhirnya Belanda melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Dengan adanya hal tersebut membuat Adipati Blitar merasa heran. Siapa yang membuat Belanda melepaskan pengawasan terhadap daerahnya tersebut? Kemudian Adipati Blitar mengirim utusan Telik Sandi untuk mencari tahu dan pada akhirnya utusan Telik Sandi tersebut menemukan Joyodikdo di sebuah hutan yang masuk di wilayah Blitar Selatan. Atas perintah Adipati Blitar, utusan Telik Sandi mengundang Joyodikdo untuk datang ke pendopo, namun permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak dengan halus. Alasannya adalah pada waktu itu Joyodikdo masih sibuk melatih pasukannya untuk melawan tentara Belanda. Karena penolakan halus dari Joyodikdo ini maka utusan Telik Sandi langsung pulang dan melapor ke Adipati Blitar. 2 tahun kemudian Adipati Blitar kembali mengirim utusan, namun saat itu Pati di Kadipaten Blitar mangkat atau meninggal dunia dan harus segera dicarikan pengganti. Maksud Adipati mengirimkan utusannya yang kedua kalinya ini adalah agar Joyodikdo bersedia menjadi Pati di Kadipaten Blitar. Dikarenakan banyaknya tentara Belanda yang meninggalkan daerah Blitar karena serangan dari pasukannya, maka Joyodikdo bersedia menjadi Pati di Kadipaten Blitar. Sebagai keturunan darah biru atau Trahningrat yang pernah tinggal di keraton, ketika Joyodikdo diangkat menjadi Pati sudah tidak asing lagi dengan sistem pemerintahan. Maka sang Pati pun mampu mengambil kebijakan yang sangat baik. Hal inilah yang membuat salut sang Adipati Blitar sehingga sang Adipati memberinya hadiah sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati, Kota Blitar. Dari pemberian tanah tersebut Joyodikdo akhirnya membangun rumah besar beserta keluarganya yang diberi nama Pesanggerahan Joyodikdo. Rumah yang dibangun oleh Joyodikdo ini hingga saat ini masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa meskipun mempunyai aji Pancasona, Joyodikdo akhirnya wafat pada tahun 1905. Di usia 100 tahun lebih. Dengan ajian Pancasona ini seseorang tersebut akan bisa hidup kekal abadi hingga akhir kiamat nanti. Seseorang yang mempunyai ajian Pancasona ini dikatakan hanya bisa wafat apabila tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah maka bagian-bagian tersebut akan bersatu dan orang yang mempunyai ajian ini bisa hidup kembali. Eyang Joyodikdo dikabarkan pernah wafat sehari 3 kali. Tapi setiap akan dikuburkan pada saat jasadnya menyentuh tanah maka akan hidup lagi dan langsung bangkit, ujar Lasiman. Usia 70 tahun. Juru kunci makam di lokasi makam Jalan Melati nomor 43 Blitar. Beliau wafat karena ilmu Pancasona yang diambil dari sang guru yang memberikan ilmu tersebut. Guru beliau bernama Kiai Imam Sujono atau Eyang Jugo yang wafat di usia 84 tahun karena sudah tua, lanjut Lasiman. Supaya tidak bisa hidup lagi maka ketika Joyodikdo wafat jasadnya digantung yang sebelumnya dimasukkan di dalam peti besi dan dikasih tiang penyangga sebanyak 4 buah yang terbuat dari besi sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan makam gantung. Makam tersebut terletak di Jalan Melati Blitar, Jawa Timur, sekitar 1 km dari makam Presiden Soekarno. Makam Eyang Joyodikdo diyakini juga dijaga oleh 2 sosok gaib berwujud 2 binatang besar yakni berupa ular raksasa sebesar pohon kelapa dan seekor harimau loreng sebesar anak sapi. 2 sosok gaib penjaga makam ini konon merupakan parewangan pribadi Eyang Joyodikdo semasa hidup yang berasal dari bangsa lelembut atau jin yang berwujud binatang. Karena kesetiaannya kepada majikan ketika Eyang Joyodikdo wafat maka 2 parewangan tersebut masih setia menjaga majikannya tersebut.